Larut malam di kota, Tommy sedang keluar dengan pacarnya Gabby. Mereka bertemu beberapa teman di luar klub, dan Tommy mengkonsumsi beberapa uppers, tapi Gabby menolaknya. Karena antrian tidak bergerak, Tommy pergi mengganggu tukang pukul. Pria itu menyuruhnya pergi, sehingga Tommy menamparnya. Tukang pukul pun marah besar. Beberapa saat kemudian, mereka minum di klub yang berbeda. Mereka juga pergi ke kamar mandi untuk masuk ke beberapa kebiasaan berbahaya. Tommy terus menyuruh Gabby untuk mengambil beberapa juga, tapi dia menolak sehingga seorang gadis lain mengambil bubuk yang tersisa. Sesudahnya Tommy menari dengan gadis lain dan bahkan menciumnya. Ketika rombongan meninggalkan klub, Tommy akhirnya muntah, tapi ini tidak menghentikannya untuk minum lagi. Di klub berikutnya, Tommy menjadi nakal dengan gadis lainnya. Gabby melihat mereka dan segera menyeret gadis itu pergi dengan rambutnya. Tommy suka betapa cemburunya dia. Di penghujung malam, Gabby menyuruhnya naik taksi bersama rombongan lainnya. Bagaimanapun, Tommy tetap lebih suka berjalan kaki agar bisa terus mengganggu orang. Dia kencing di halte, membutuhkan lebih banyak uppers. Pergi ke klub lain dan menjadi nakal dengan tangannya di kamar mandi. Sementara dia berkeliaran di jalanan dalam keadaan pikiran yang mengerikan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di belakangnya dan sopir keluar untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Chris bertemu Rina di restoran. Ia menanyakan beberapa pertanyaan padanya untuk memastikan ia tak punya anak atau kecanduan. Lalu ia membuatnya menandatangani kontrak untuk mempekerjakannya sebagai wanita kebersihannya. Keesokan paginya, Rina membunyikan bel di rumah Chris, dan ia memakai wig sebelum membuka pintu. Begitu ia di dalam, Chris memindainya dengan detektor logam dan mengambil ponselnya, yang ia masukkan ke dalam brankas kemudian. Ia mengingatkan bahwa kontraknya termasuk perjanjian kerahasiaan dan beberapa tugas tak standar. Pada saat itu juga, Catherine istri Chris memasuki kamar dan Rina menyambutnya, tapi Catherine pergi tanpa sepatah kata pun. Sesudahnya Chris mengajak Rina berkeliling rumah dan memperkenalkannya pada anaknya yang berumur 10 tahun, Jonathan. Chris tak membiarkan Rina masuk ke kamar tidur pasangan itu, karena Catherine ada di dalam, dan menjelaskan bahwa tak ada yang harus keluar dari tempat atau Catherine akan panik. Berikutnya, Chris membawanya ke gudang bawah tanah, di mana dia terkejut menemukan Tommy di rantai. Dia tidur di kasur tipis di lantai, sementara suara-suara hutan bermain di stereo. Rina yang ketakutan mencoba pergi, jadi Chris mencoba menjelaskan bahwa Tommy hanya sakit, dan mereka berusaha membuatnya lebih baik. Dia juga mengungkapkan bahwa dia menjalankan pemeriksaan latar belakangnya, sehingga dia tahu status visanya rumit. Karena ada perintah penghapusan, dia berjanji dia tidak menghakimi tentang masa lalunya, dan menyebutkan dia punya teman di kantor pusat. Sehingga Rina setuju untuk tinggal, lalu Chris menunjukkan produk pembersih mereka. Dia mengatakan tidak bisa membawa apa-apa dari luar, karena mereka hanya menggunakan barang ramah lingkungan, yang tidak beracun dan bebas bahan kimia. Ia juga menyebutkan bahwa ini adalah rumah tangga zero waste. Ia harus membersihkan gudang bawah tanah, tapi ia tak boleh memperhatikan apapun yang dikatakan Tommy, karena ia sedang dalam keadaan stres. Jika ia merasa terancam, ia sudah boleh menggunakan taser atau semprotan merica yang Chris sediakan. Ketika Tommy akhirnya bangun, ia melihat Rina dan mati-matian meminta bantuannya, tapi ia mengabaikannya dan bergegas naik ke atas. Chris meyakinkannya bahwa mereka tak akan berlama-lama menahan Tommy di bawah sana. Ia hanya sedang mengalami fase memberontak. Rina setuju mempertahankan pekerjaan itu, yang berarti ia akan datang 2 hari dalam seminggu. Di malam harinya, Chris membawakan makanan untuk Tommy, yang melemparnya ke lantai dan mulai mengancamnya. Chris mundur ketika Tommy mencoba menggapainya, dan anak itu menarik rantainya sedemikian rupa hingga nyaris tersedak. Setelah membantunya naik ke tempat tidur, Tommy kembali makan malam bersama keluarganya. Ketika Jonathan bertanya-tanya apakah Tommy menyukai makanan itu, Chris berkata ya. Catherine bertanya apa yang sudah dilakukannya, tapi Chris meyakinkannya bahwa dia sudah mengendalikan segalanya. Keesokan harinya di gudang bawah tanah, Chris memutar video salah satu malam Tommy yang banyak keluar. Diambil dari media sosial itu menunjukkan kecelakaan mobil dan Tommy merayakannya. Chris menunjukkan semua kejahatan yang Tommy lakukan, tapi anak itu hanya tertawa. Lalu TV menayangkan video Chris dan Jonathan membicarakan banyaknya mengemudi dalam keadaan mabuk, insiden terkait di Inggris,
tapi Tommy tidak menganggapnya serius. Di sore hari, Tommy terus menarik rantai untuk mencoba memutuskannya, tanpa hasil. Di TV, sebuah video berbicara tentang cara-cara mengendalikan agresi. Dalam perjuangannya, Tommy tanpa sengaja menendang meja dan menumpahkan toples kencingnya ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Chris meyakinkan Catherine untuk ikut ke gudang bawah tanah bersamanya. Mereka menemukan Tommy meringkuk di tempat tidur, dan Chris mendekatinya untuk bertanya tentang kekacauan itu. Tiba-tiba Tommy melempar celananya yang basah pada Catherine, dan melompat pada Chris untuk mulai mencekiknya dengan rantai. Chris menyuruh Catherine naik ke atas, dan segera setelah dia hilang dari pandangan, dia memukul Tommy untuk mengalahkannya. Sesudahnya, Chris meminta maaf pada Catherine dan memandikannya. Ketika dia turun, Jonathan bertanya apakah boleh jika dia membaca komik Charlie. Chris mengiyakan, tapi ia harus merahasiakannya dari Catherine. Kemudian Chris kembali ke penjual dengan membawa koper dan mengatakan bahwa Tommy harus meminta maaf pada istrinya. Tapi Tommy berpikir merekalah yang berhutang maaf padanya dan menggambarkan semua hal kekerasan yang ingin ia lakukan pada mereka. Setelah melepas kacamatanya, Chris membuka koper untuk memperlihatkan sekumpulan senjata. Ia menggunakan semprotan merica di wajah Tommy dan mulai mengajarnya dengan tongkat sambil mengulang anak nakal. Kemudian Jonathan bertanya pada Chris apakah ia bisa menghabiskan waktu bersama Tommy. Chris bilang itu ide yang bagus, tapi Tommy belum siap. Keesokan harinya, Rina kembali dan mulai membersihkan gudang bawah tanah. Tommy memanggilnya karena Rina mengabaikannya, dan Rina menjelaskan tak ada yang bisa ia lakukan. Logat bicaranya membuat Tommy sadar dia bule. Jadi dia menghinanya sampai membuatnya menangis. Saat itu juga Chris masuk dan memperhatikan apa yang terjadi. Jadi dia menyuruh Tommy untuk meminta maaf. Tommy menolak dan mencoba menghinanya juga. Tapi dia takut saat Chris mendekat. Setelah ragu-ragu, Tommy mengatakan dia tidak akan melakukannya lagi. Sekali Rina pergi, Chris memberi Tommy obat dan mengatakan mereka punya kejutan untuknya. Ketika dia mencoba menyentuh lengannya, Tommy tersentak, jadi Chris bersumpah mereka bukan psikopat. Beberapa saat kemudian, Tommy dirantai ke langit-langit ruang tamu, dan Jonathan memberinya semangkuk popcorn. Jadi mereka bisa menonton film bersama. Jonathan memilih film favorit Charlie. Catherine mendengar suara dari kamar tidurnya dan memutuskan untuk turun duduk bersama keluarganya. Filmnya memiliki akhir yang sangat menyedihkan dan Tommy mendapati dirinya menangis. Dia sangat tidak nyaman dengan ini, bahwa dia meminta untuk dibawa kembali ke ruang bawah tanah. Nanti di tempat tidur, Catherine memberitahu Jonathan bahwa film itu mengingatkannya pada Charlie dan mengakui dia memimpikannya tadi malam. Menangis saat dia menggambarkannya. Sementara itu, di ruang bawah tanah, TV memutar video untuk mengajari anak-anak bahwa zat ilegal itu buruk. Tommy meregangkan seluruh tubuhnya dan mencoba mematikannya, tapi ia tidak berhasil. Lalu dia mencoba menarik rantai keluar dari dinding, tapi itu juga tidak berhasil. Pembawa acara dalam video mengatakan bahwa rahasia perubahan bukanlah melawan yang lama, tetapi dalam membangun yang baru yang memberi Tommy sebuah ide. Keesokan harinya, Tommy meminta maaf pada Catherine. Menggunakan panjang, peduli, kalimat, dan sumpah serapan, dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Dia bahkan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Setelah ragu-ragu, Catherine menerima permintaan maafnya dan Chris mengatakan dia bangga padanya. Selanjutnya, Chris memutar video lain dan Catherine membawakan Tommy sepasang kacamata. Pada awalnya Tommy bersumpah dia tidak membutuhkannya. Tetapi ketika dia mencobanya, dia terkejut melihat betapa semuanya terlihat jauh lebih baik. Video baru menunjukkan lebih banyak kekacauan dan kehancuran yang disebabkan Tommy di jalanan. Tommy tidak mengerti maksudnya dan mengatakan petugas masa percobaannya akan mencarinya. Tapi Chris sudah menjalankan pemeriksaan latar belakangnya dan tahu tidak ada petugas percobaan. Entah bagaimana Tommy berhasil lolos dari semua kejahatannya tanpa diketahui. Nanti Chris membuat rantai sedikit lebih panjang sehingga Tommy bisa menggunakannya ke kamar mandi.
Tommy mengambil kesempatan untuk mematikan stereo juga. Lelah dengan suara alarm, Catherine membawakannya pakaian dan buku Charlie. Tapi Tommy berpikir hanya pecundang yang membaca. Ketika Catherine marah, Tommy mengingat rencananya dan mengambil buku itu untuk memberinya kesempatan. Pada saat itu seseorang membunyikan bel. Catherine bergegas ke pintu dan menemukan itu tukang pos dengan paket. Chris mengancam Tommy untuk membuatnya diam sampai tukang pos itu pergi. Dan memberitahunya anak baik setelah selesai. Catherine mengingatkan Jonathan untuk tidak membukakan gerbang untuk siapapun. Keesokan harinya Catherine menemukan rokok di pakaian Jonathan. Jadi Chris berbicara dengan putranya tentang hal itu. Jonathan mengatakan dia baru saja menemukan rokok di sekitar. Dan mengakui dia merokok satu, tetapi berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Chris mengungkapkan bahwa dia juga merokok ketika dia masih muda. Tapi yang penting dia tidak menyukainya dan menjatuhkannya. Ketika Jonathan menunjukkan pengertian, Chris memanggilnya anak baik. Namun, Catherine masih menganggap Jonathan pantas dihukum. Jadi dia membuatnya merokok lagi. Jonathan terus batuk dan merasa tenggorokannya terbakar. Membenci setiap menitnya. Setelah selesai, Catherine mengingatkannya bahwa mereka mencintainya. Dan bahwa mereka harus selalu menghancurkan apa yang menghancurkanmu. Waktu berikutnya Rina datang. Tommy meminta maaf padanya dan meminta rokok. Dia mengklaim dia tidak merokok dan memberinya permen karet sebagai gantinya. Tommy mencoba menanyakan detail tentang rumah itu. Tapi dia mengabaikannya dan pergi. Kemudian Tommy membentang ke ruang cuci untuk mencoba mengambil produk pembersih, tapi tidak berhasil. Di dapur, Chris mempertimbangkan untuk mengganti pisau plastik dan garpu dengan yang asli. Tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya ketika dia pergi ke ruang bawah tanah. Tommy berpura-pura sedang membaca dan menelpon Chris Constable. Karena dia akhirnya menyadari dia seorang polisi, dia memohon kebebasannya dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi Chris baru saja menyiapkan TV. Ketika Catherine bergabung dengan mereka menonton video Tommy dan teman-temannya melecehkan seorang anak laki-laki. Tommy merasa tidak nyaman menonton ini dan meminta mereka untuk menghentikannya saat dia menangis. Keesokan harinya, Chris mencoba membantu Jonathan dengan pekerjaan rumah matematikanya. Tapi dia terlalu kasar, jadi Catherine mengambil alih pelajaran. Setelah meraih taser, Chris pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil piring kotor. Mengungkapkan dia akhirnya menggunakan alat makan logam. Tommy benar-benar membaca sekarang. Dan mengakui dia tidak mengerti kata-kata besar dalam buku. Chris menawarkan beberapa bimbingan. Dan Tommy mendapat ide jika dia menyelesaikan buku ini, dia ingin tahu skor sepak bola. Sebagai gantinya, Chris menawarkan untuk membawakannya bir non-alkohol untuk setiap buku yang dia selesaikan. Malam itu, Chris menemukan Catherine di luar dan bergegas ke sisinya. Dia mengatakan bahwa akhirnya, keesokan paginya Tommy sedang membaca sambil berolahraga. Pada saat itu, keluarga datang ke ruang bawah tanah dengan kue. Menyanyikan selamat ulang tahun, Tommy meniup lilin dan memakan kuenya sepotong. Saat Catherine menjelaskan bahwa Jonathan memanggangnya, dia juga punya ide untuk hadiah. Tapi pertama-tama Chris membuatnya tertidur. Beberapa saat kemudian Tommy terbangun di lapangan terbuka yang besar. Dia masih dirantai tapi juga memakai baju baru. Keluarga sedang piknik untuk ulang tahunnya. Dan dia diizinkan untuk duduk bersama mereka saat mereka makan. Dia mendiskusikan buku itu dengan Catherine dan menceritakan kisah-kisah Jonathan. Meskipun dia harus merahasiakan detail kotornya. Dia juga terus memperhatikan pisau dapur. Dan melawan keinginannya untuk mencurinya. Dengan mengalihkan perhatiannya dengan permainan tenis. Di akhir piknik, pasangan itu menidurkan Tommy lagi untuk membawanya kembali. Lalu, Tommy bangun. Dia menemukan dia telah dirantai di sebuah ruangan kecil di lantai atas. Ada meja dengan kata-kata yang diukir di permukaannya. Chris menunjukkan kepadanya pagar yang dia pasang di langit-langit. Untuk rantai, jadi sekarang Tommy memiliki akses ke banyak bagian rumah. Catherine juga memberinya bel spesialnya. Mengatakan ini adalah tanda kepercayaan sebagai imbalan atas kemajuan yang dia buat.
Beberapa hari kemudian, Chris memperpanjang pagar, dan sekarang Tommy bisa turun juga. Ada kunci sehingga Chris dapat mengontrol saat itu terjadi. Tommy berterima kasih pada mereka dengan memamerkan beberapa trik dengan rantai dan pagarnya. Di sore hari, Tommy bertanya pada Jonathan siapa pemilik kamarnya sebelumnya. Tapi sebelum Jonathan bisa menjawab, dia dipanggil oleh Chris. Sementara itu di kota, Rina sedang diikuti oleh beberapa orang misterius di dalam mobil. Ketika dia pergi ke rumah Chris untuk membersihkan, Tommy memperhatikan dia terlihat sedih dan mengatakan dia akan memukuli siapa saja yang membuatnya sengsara. Dia juga mencoba membuatnya melepas kuncinya, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu kata sandinya. Kemudian Tommy melihat Catherine di taman, tidak menatap apa-apa. Dia bertanya pada Chris apakah mereka masih melakukan hal-hal sebagai suami dan istri. Tapi Chris mengubah topik pembicaraan. Jam 6, Catherine memperhatikan bahwa Rina masih ada di dalam rumah. Meskipun shiftnya sudah berakhir, Rina menjelaskan bahwa dia sedang diikuti dan percaya bahwa pedagang yang membawanya keluar dari negaranya telah menemukannya lagi. Catherine mengundangnya untuk tinggal bersama mereka sampai aman untuk pergi. Sesudahnya, Rina mandi dan Tommy menggodanya. Ketika dia meninggalkan kamar mandi malam itu, Tommy menjadi nakal dengan tangannya, menyebabkan bel terus bergetar. Chris mendengar suara itu dan memeriksanya. Hanya untuk menemukannya, dia memarahinya dan menyuruhnya menggunakan kamar mandi untuk itu. Chris juga mengakui bahwa Tommy benar tentang dia yang perlu lebih romantis dengan Catherine. Tapi dia akan membutuhkan bantuan Tommy dan Rina. Suatu saat nanti, Tommy dan Catherine mendiskusikan buku-buku yang telah mereka baca. Setelah Catherine mengatakan bahwa bagian atas ilegal hanyalah bentuk pelarian dari apa yang penting dalam hidup, Tommy menjelaskan bahwa beberapa orang memiliki kehidupan yang sangat kasar. Jadi bagian atas membantu mereka terus berjalan. Di malam hari, Catherine turun ke bawah dan menemukan bahwa Chris telah menyiapkan makan malam romantis di taman. Rina berperan sebagai pelayan mereka, dan Jonathan memainkan musik sehingga pasangan itu bersenang-senang, menari. Tommy tidak bisa menahan tangis kecil melihat mereka bahagia. Ketika Rina masuk ke dalam, Tommy memohon bantuannya dan meminta pisau padanya. Rina hanya membuka laci di dapur sebelum pergi. Tommy mati-matian mencoba meraih laci. Namun rantainya tidak cukup panjang. Menggunakan kakinya, ia berhasil membuka laci sedikit lagi dan mencari tusuk sate yang dia sembunyikan di pot tanaman. Malam itu Chris membawakan Tommy beberapa kue untuk berterima kasih padanya, karena dia tidak melihat Catherine begitu bahagia selama bertahun-tahun. Tommy bertanya mengapa Chris memilihnya, dan menunjukkan bahwa seseorang jelas dirantai di ruangan ini di depannya. Chris menyangkalnya dan pergi. Keesokan paginya ketika Chris berangkat kerja, dia tidak melihat mobil lain di dekatnya. Orang-orang itu dengan cepat melewati gerbang sebelum gerbang itu tertutup dan menemukan wanita itu di taman. Segera setelah mereka mulai berbicara bahasa asing, para wanita berlari ke rumah dengan panik, tapi para pria hanya mengikuti mereka. Rina menangis dan meminta maaf saat dia menjelaskan bahwa pria-pria ini adalah keluarganya. Jadi dia harus pergi ketika Tommy memintanya untuk tinggal. Dia melompat ke arahnya dan membisikkan kata sandi kunci di telinganya. Para pria menariknya kembali sehingga Tommy menyerang mereka. Tapi mereka dengan mudah mengalahkannya dan memukulnya. Pada saat Chris kembali, para pria itu sudah pergi dan begitu juga Rina. Setelah menghibur istrinya, dia memeriksa Tommy dan memberinya bir. Mengatakan dia bangga padanya karena berjuang seperti pria untuk melindungi keluarga. Dia juga bilang akan membeli sistem keamanan terbaik di pasar. Dan mereka dapat menginstal lalu bermain bersama-sama seperti ayah dan anak. Malam itu Tommy mengunyah permen karet dan memasukkannya ke dalam bel untuk menghentikannya berdering. Lalu dia menginjak tumpukan buku dan menggunakan kata sandi untuk melepas kuncinya. Tommy pun turun dan mengambil tusuk sate dari panci untuk mulai memukul pagar. Akhirnya, ia berhasil melepaskan rantai. Ini membuat cukup suara untuk membangunkan Chris. Setelah mengambil pistol, Chris turun ke bawah, di mana Tommy memecahkan gelas di tangannya untuk melucuti senjatanya.
Tommy kemudian mencoba melarikan diri, tapi pintu depan terkunci. Chris tidak terlihat terganggu dan hanya memintanya untuk berhenti. Namun dia gugup ketika Tommy mengarahkan pistol ke arahnya. Pada saat itu Catherine bergabung dengan mereka dan meminta mereka untuk diam. Karena Jonathan sedang tidur. Dia memberitahu Tommy bahwa dia tidak benar-benar ingin pergi. Saat dia mengambil pistolnya, Tommy ketakutan dan mulai menghina mereka. Mengatakan dia ingin pergi dan menjadi dirinya sendiri. Ketika Catherine marah, dia tidak sengaja memanggilnya dengan nama panggilan dia biasa menabung untuk Charlie, yang ternyata adalah tahanan mereka sebelumnya. Tommy yang marah memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pernah menjadi pria sebelumnya. Jadi Chris membuka pintu dan meminta maaf kepada Catherine, mengatakan dia tidak ingin mengulang terakhir kali. Catherine mengangguk dan mencoba menggunakan pistol untuk membunuh dirinya sendiri, tapi Chris menghentikannya tepat pada waktunya. Lalu Catherine menyebut nama Tommy dengan nada memohon, namun dia tetap bergegas keluar dari rumah. Setelah berlari sebentar, dia ambruk di tengah jalan. Beberapa waktu kemudian, Tommy kembali ke rumah, dan seorang detektif menanyainya tentang apa yang terjadi. Saat dia di rumah sakit, dia menyebutkan keluarga yang menculiknya, tapi sekarang dia menyangkalnya dan menyalahkan efek samping obatnya. Dia mengklaim itu selama beberapa bulan terakhir. Dia baru saja keluar masuk dengan sahabatnya Jonathan. Bagaimanapun sang detektif sulit mempercayainya. Tommy kemudian hancur mendengar bahwa ibunya tak jadi melapor polisi. Ketika ia menghilang, Gabby yang ia pikirkan. Malam itu Tommy pergi ke klub untuk mencari Gabby. Hanya untuk menemukan ia menjadi pecandu juga. Ia mendekatinya dengan ragu-ragu dan ia menempel padanya. Sehingga ia memutuskan sudah waktunya membuat pilihan sulit. Keesokan paginya, Tommy mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah. Tanpa bicara dengan ibunya. Ia bertemu dengan Gabby dan mereka berangkat bersama-sama dengan mobilnya. Mereka berkendara berjam-jam sampai mereka berhasil sampai ke pedesaan. Tommy meminta Gabby mempercayainya sebelum menidurkannya. Setelah menutup mobil dengan gas dan membakarnya, Tommy menggendong Gabby yang tak sadarkan diri sampai ke rumah Chris. Ia memencet bel khusus dan pintu gerbang segera terbuka. Di depan pintu, keluarganya senang menyambutnya kembali.